Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Sinya Trading ya. Jadi di video kali ini gua mau trading menggunakan analisa candlestick lagi. Bagi kalian yang baru gabung di channel gua ucapin selamat datang. Dan bagi kalian yang udah nge-subscribe channel gua ucapin terima kasih banyak. Jadi bagi kalian yang mau belajar binomo nih, cuman masih belum bisa aja buat analisanya, kalian bisa gabung ke grup VIP gua. Di sana kalian dapat materi edukasi, PDF candlestick serta signal trading di binomo. Jadi kalau kalian masih bingung nih buat analisa candle, kalian bisa trading itu tinggal mengikuti arahan dari signal aja. Akurasi profit dari signal itu 90%. Videonya ada di video gua ya, kalau nggak salah itu video yang kedua, linknya udah gua taruh di deskripsi. Jadi bagi kalian yang masih baru pemula banget nih, muncul di beranda kalian misalkan kan, kalian mau belajar trading di binomo tapi masih belum paham basic-basicnya atau penjelasan dari gua, kalian bisa tonton dulu video pertama gua ya. Jadi di situ udah gua jelasin istilah-istilah serta basic cara trading di binomo dari awal. Nah, jadi di video kali ini kan gua mau trading menggunakan analisa candlestick. Jadi kita trading tuh kalau menggunakan analisa candlestick tuh yang pertama kalian tradingnya di time frame 1 menit. Nah, setelah itu grafik yang digunakan adalah tipe grafik lilin. Kita trading dalam waktu 1 menit. Terus tampilan grafik ini harus kita ubah ke periode 1 menit. Periode 1 menit itu selama 5 menit. Satu periode itu selama 5 menit. Jadi 8,55 jam 8:55 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 9:05 maksudnya gitu. Jadi itu disebut satu periode. Nah, jadi kita menganalisa itu dalam satu periode. Dalam satu periode itu ada wilayah informasi dan konfirmasi. Wilayah informasi itu di candle pertama dan candle kedua. Wilayah konfirmasi di candle ketiga dan candle keempat. Di akhir periode itu wilayah eksekusi, di mana kita akan open posisi. Nah, terus open posisi yang ideal menurut money manajemen itu 1% dari modal kita. Nah, di sini kan saldo gua kan habis profit kan tadi. Di saldo gua udah nambah dari 8 juta ke 8 juta kali ya tadi kalau nggak salah, ke 13 juta nih. Jadi 1% dari 13 juta itu 130.000. Nah, jadi maksimal kita open posisi itu 130.000, jangan di 280. Atau satu kali open posisi itu kalian langsung pasang 1.400.000. Jadi paling maksimal banget tuh kalian open posisinya di 130, tapi di sini gua genapin aja ke 140. Nah, jadi itu ya, cara trading yang baik itu open posisinya 1% dari modal, biar kalian enak buat kompensasinya. Kompensasi maksimal sampai kompensasi kedua aja. Kalau masih loss di kompensasi kedua, lebih baik stop. Kalau kalian terusin sampai kompensasi keempat atau kelima atau keberapa, kalau profit nggak apa-apa sih, tapi kalau loss kan bakal banyak habis saldonya tuh. Nah, jadi kita analisa candlesticknya. Yang pertama tuh kita lihat dulu marketnya. Nah, ini kan market sedang sideways. Ini sangat bagus kalau trading menggunakan analisa candlestick. Kalau market sedang membentuk tren, lebih baik ikuti tren aja. Nah, jadi kita trading dalam satu periode ini dari pukul 9 sampai 9:05 PM. Jadi kita menganalisanya satu periode ini. Nah,
Jadi setiap candle yang terbentuk ini mempunyai informasi atau arah harganya masing-masing. Kalau kalian mau belajar, mau bisa membaca arah harga candle, kalian bisa gabung ke grup VIP gua. Caranya ada di deskripsi, udah gua cantumin, gratis, yang gak ada dipungut biaya apapun. Palingan kalian keluar biaya tuh buat kalian deposit, buat kalian open posisi kalian. Bagi yang masih bingung di penjelasan ini, kalian bisa tonton juga ya video gua basic trading menggunakan analisa candlestick. Videonya udah gua taruh juga di deskripsi. Dan kita langsung mulai aja ya, mulai menganalisanya. Jadi di wilayah informasi, candle pertama terbentuk candle bearish dengan sumbu panjang di atas yang menginformasikan penurunan. Nah, terus di wilayah informasi, masih di wilayah informasi, di candle kedua terbentuk candle bearish dengan body kecil, sumbu panjang di atas dan sumbu pendek di bawah. Ini mempunyai arah harga penurunan juga, tetapi ini candle signal kenaikan. Jadi kita tunggu dua candle di wilayah konfirmasi. Kalau ada candle signal muncul di wilayah informasi, biasanya hasil dari signalnya itu, maksudnya itu kan misalkan nih candle signal kenaikan muncul di wilayah informasi. Jadi kenaikannya itu biasanya tuh terjadi di periode yang akan datang. Kalau candle signal muncul di wilayah informasi, maksudnya di wilayah konfirmasi, itu biasanya langsung terjadi saat itu juga. Nah, misalkan di candle yang ini terbentuk candle signal penurunan, biasanya langsung terjadi penurunannya, karena ini kan candle signalnya terbentuk di wilayah informasi. Jadi menginformasikan kenaikan, bakal ada kenaikan. Biasanya terjadinya kenaikannya tuh di periode selanjutnya, yaitu di periode 9/5 ini. Nah, habis ini karena udah ada candle signal kenaikan, kita bisa open buy habis ini. Setelah penutupan candle 5, 4, 3, 2, 1, kita open buy. Nah, setelah open posisi, jangan lupa siapin kompensasi pertama. Kompensasi pertama yaitu open posisi awal dikali 2,5, 140.000 dikali 2,5 yaitu 350.000. Kalau ini loss, kita kompensasi pertama yaitu open posisi sama arah, yaitu buy lagi. Jangan open posisinya lawan arah ya. Tapi kalau ini profit, kita balikin lagi ke open posisi awal yaitu 140.000. Kalau ini udah profit, atau maksudnya tuh udah selesai nih, bakal gua jelasin alasan gua open posisi buy. 4, 3, 2, 1, profit ya. Nah, kita balikin dulu ke 140.000. Nah, sebenarnya trading itu gampang banget kalau kalian mau belajar. Sebenarnya gampang, cuman yang membuat susah itu penerapan money manajemennya. Biar kalian hebatnya gimana aja, kalau nggak pakai money manajemen kalian bakal loss. Saldo kalian tuh bakal nggak akan, gimana ya, maksudnya tuh nggak akan profit lah anggapannya tuh. Kalau kalah nggak akan kebalik modal. Tapi kalau kalian pakai money manajemen, walaupun kalian kalah, kalian dengan cara kompensasi kalian tetap dapat. Nah, jadi gua jelasin alasan gua open posisi buy di periode ini tadi. Candle pertama kan menginformasikan penurunan, udah gua jelasin tadi kan, karena terbentuk candle bearish dengan sumbu panjang di atas, informasinya penurunan. Di candle kedua masih di wilayah informasi, terbentuk candle bearish dengan sumbu kecil, dengan body kecil, maksudnya dengan sumbu panjang di atas dan pendek di bawah.
yang membawa arah harga penurunan, tetapi ini candle signal kenaikan. Nah, karena candle signalnya ada di wilayah informasi, jadi candle signal ini kan candle signal kenaikan, jadi kenaikannya tuh cenderung di periode selanjutnya. Tuh kan terbukti ini di periode 9.05 PM nih sampai 9.10 tuh terjadi kenaikan. Terus kalau ada candle signal muncul itu akurasinya tuh menurut gua 99% pasti terjadi. Terus di wilayah konfirmasi, yaitu di candle ketiga, mengkonfirmasikan kenaikan karena yang terbentuk candle bullish. Di candle keempat, mengkonfirmasikan penurunan karena yang terbentuk candle bearish. Tetapi karena gua mengacunya ke candle signal kenaikan tadi, makanya gua open buy dan ternyata profit. Jadi bagi kalian yang mau gabung, mau bisa belajar baca arah harga candle, kalian bisa gabung ke grup VIP gua gratis ya. Jadi di sana kalian bisa belajar cara baca arah harga candle, candle signal, pola-pola candlestick dan lain-lain. Karena gratis. Dan bagi kalian yang masih belum paham apa itu candle bullish, candle bearish. Candle bullish itu maksudnya, kalau bullish itu kan bull itu kan banteng, kalau banteng itu kan nyerangnya dengan cara nanduk ke atas. Jadi candle bullish itu maksudnya candle hijau ini, candle kenaikan. Kalau candle bearish, bear itu kan beruang itu kan nyerangnya dengan cara nyakar ke bawah gitu. Nah, jadi candle bearish itu maksudnya candle penurunan atau candle merah. Jadi kita analisa lagi buat periode dari 9.05 sampai 9.10 PM. Jadi kita open posisi di akhir periode di 9.10 PM. Bentar ya, gua fokus open posisi dulu. Habis ini gua jelasin alasan gua open posisinya. Kita lihat support dan resisten. Karena support dan resisten ini menurut gua kunci market yang nggak bisa dilepas. 3 2 1 kita open buy. Tunggu sampai selesai, kalau udah selesai bakal gua jelasin alasan gua open buy lagi. Kita siapin kompensasi dulu ya, 140 dikali 2,5 yaitu 350.000. Kenapa jadi dikali 2,5? Jadi fungsinya kompensasi itu buat nutupin kekalahan kita yang di 140.000 ini. Misalkan 140.000 ini kan loss, jadi kita open posisi buy lagi ya searah dengan nominal 350. Jadi walaupun saldo kita kan minusnya 140 karena kita open posisi di 350, kalau yang di 350 ini profit, jadi kekalahan kita yang di 140.000 tadi bakal tertutupi oleh yang profit 350 ini. Nah, tapi karena ini profit, jadi kita balikin lagi ke 140. Nah, profit kan. Nah, jadi gua jelasin lagi ya kenapa gua open buy. Karena kita lihat dulu di periode ini, di periode 9.05 sampai 9.10. Ini disebut satu periode kan tadi. Jadi di wilayah informasi terbentuk candle pertama dengan terbentuk candle bullish dengan sumbu pendek maksudnya di atas tanpa sumbu di bawah, menginformasikan kenaikan. Candle kedua juga sama, terbentuk candle bullish dengan body sedang, sumbu di atas, mempunyai sumbu pendek di atas, menginformasikan kenaikan juga. Di wilayah konfirmasi terbentuk candle bullish yang mengkonfirmasikan kenaikan. Di candle konfirmasi yang kedua, yaitu candle keempat, terbentuk candle bullish tanpa sumbu, yang artinya perintah naiknya tuh kuat. Jadi konfirmasi yang kedua itu kenaikan, makanya gue open posisi buy di sini, dan di sini kita profit. Jadi kalau menurut gue ya, trading menggunakan analisa candlestick sama dengan
menganalisa indikator lebih akurasi profitnya tuh lebih tinggi menganalisa candlestick, karena kalau menganalisa indikator sedangkan indikatornya yang terbentuk itu dari pergerakan candlestick, kenapa harus menganalisa indikatornya? Lebih baik kita langsung menganalisa candlesticknya menurut gua gitu. Jadi makanya gua lebih suka trading dengan cara menganalisa candlestick, karena akurasi profitnya menurut gue itu 98% lah. Tapi kalau kalian masih bingung buat analisa menggunakan analisa candlestick, kalian bisa trading menggunakan arahan dari signal aja. Jadi di signal itu udah diberitahu apakah kalian open posisi buy atau sell. Contoh videonya udah gua taruh di deskripsi. Mungkin gua satu kali open posisi lagi ya di periode yang satu ini dari 9:10 sampai 9:15. Setelah open posisi yang terakhir ini gua stop karena udah mencapai target gua. Target profit harian gua ya kalau bisa tuh kalian tentukan juga, yaitu 5-10% dari modal kalian. Kalau udah nyentuh lebih baik stop, lanjut besok. Batasan loss juga harus ditentukan, misalkan batasan loss kalian 50.000 aja gitu, atau 5% dari modal. Intinya money management tuh harus jalan. Dan kalau kalian ingin profit banyak, usahakan deposit kalian tuh banyak, jangan deposit cuman 140.000. Menurut gua kalau deposit 140.000 itu buat melakukan kompensasi itu susah, dan itu menurut gua bakal ngabisin uang kalian aja. Lebih baik langsung sekaligus aja modal banyak tetapi dijamin profit. Tetapi jangan lupa juga dibarengi dengan teknik-teknik kalian yang udah kalian pelajari. Jadi gue bakal open posisi di periode ini ya satu kali lagi. Kalau kalian mau belajar sama gue, silahkan chat aja lewat telegram gue karena udah gue taruh di deskripsi. Nah jadi di wilayah informasi terbentuk candle pertama dan candle kedua tuh ya. Bentar, gue open saldo. Kita siapin kompensasi dulu. Nah 350.000 ini, aduh. Nah jadi harusnya gue tadi open buy sih, tapi karena gue ngelihat kayaknya udah lemah juga buat naik, gue open sell. Jadi gue jelasin ya, ingat candle informasi itu di candle pertama dan kedua. Candle pertama yang terbentuk yaitu candle bearish dengan body sedang, mempunyai sumbu panjang atas dan bawah sama panjang yang menginformasikan lemah buat turun. Informasi kedua yaitu di candle kedua terbentuk candle bullish dengan body sedang, sumbu panjang di bawah yang menginformasikan penurunan. Profit gak sih? Kayaknya nggak. Aduh, profit ternyata. Kira gua nggak profit dan gua kepencet kompensasi. Aduh, jadi kita nyediain kompensasi 350.000 ini, yaitu 350.000 dikali 2,5 yaitu 880.000. Semoga ini profit ya. Nah jadi gue jelasin lagi, informasi pertama kan tadi lemah buat turun, informasi kedua penurunan. Di wilayah konfirmasi terbentuk candle bullish yang mengkonfirmasikan kenaikan. Di wilayah konfirmasi kedua yaitu candle keempat mengkonfirmasikan kenaikan juga, tetapi bodinya kecil. Jadi menurut gue konfirmasi kenaikan yang kedua itu lemah buat naik, makanya gue open sell dan ternyata kita tadi profit. Harusnya ya kita profit lagi ya. Jadi hitung-hitung rezeki. Harusnya tadi udah profit stop, tetapi kepencet, jadi nggak apa-apa. Yang penting profit.
Udah, kita balikan dulu ke 140.000. Nah, jadi menurut gua sangat gampang trading di binomo. Oh iya, satu lagi, kalau kalian bingung kenapa cara trading gua begini, jadi gua jelasin cara trading gua di binomo ya emang gini ya. Jadi gua menunggu di akhir periode. Menurut gua nih teknik ini sangat bermanfaat bagi gua. Mempunyai akurasi profit 99%. Sebenarnya bisa kalau kalian open posisi per candle itu. Nah, habis ini misalkan kalian mau open posisi sell bisa, cuman gua lebih cari aman aja, jadi gua open posisi menurut teknik gua aja, yaitu di akhir periode tadi dalam satu periode. Jadi gua ucapin terima kasih banyak ya. Jangan lupa dukung terus channel gua, bantu subscribe, share, dan komen yang positif biar gua semangat kontennya. Bagi kalian yang mau belajar silahkan chat gua gratis. Mungkin sampai sini dulu video kali ini. Gue ucapin terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata gua atau susah dipahami. Kalian bisa putar-putar ulang video gua ya. Jadi gue ucapin terima kasih.